مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was salihin wa syuhada'i wa siddiqin wal ulafa'ir rasyidin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa masyayikh sufiyatil muhaqqiqin jami' masyayikhina wa muallimina fid din wa abaina wa ummahatina wa ajdatina wa usulina wa usuli azwajina wa arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat annallaha yu'li darajatin fil jannah wa annallaha yaghfiru lahum dhunubahum wa annallaha yu'idu alaina wa la auladina wa la azwajina wa la dhurriyyatina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirri asraril Fatihah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Untuk hari ini saya mohon maaf, pertanyaan saya batasi 4 saja karena saya akan menjemput anak sakit di Jombang. Bentar lagi langsung mau berangkat ke Jombang. Sakit kan harus opname katanya. Jadi lebih baik saya bawa ke sini. Segera berangkat dan semoga selamat biar besok kajian Ramadan tetap ada. Hari ini yang akan saya bahas adalah keutamaan waktu sahur. Bukan makan sahur, keutamaan waktu sahur. Kenapa saya membahas ini? Karena Al-Quran mewanti-wanti kepada kita, Allah melalui Al-Quran mewanti-wanti kepada kita, pekerjaan yang mulia itu bahkan orang yang akan mendapatkan penghargaan masuk surga dan akan mendapatkan bidadari di surga adalah salah satunya wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Bukan memukul beduk, bukan kentongan. Malah ada sekarang itu yang sangat lucu di WA beredar mau nabuh kentongan di kuburan. Membangunkan sahur orang yang sudah mati, gila menurut saya. Iya, jadi ini yang akan kita bahas. Kira-kira waktunya kapan? Gitu ya, waktunya kapan waktu sahur itu kita bahas sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini adalah sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Tapi kata Syekh Muhammad bin Ismail, kalau ada 2 hadis sama-sama sahih, riwayat Abu Hurairah, satunya riwayat Aisyah, istrinya Nabi Muhammad. Kalau itu berkenaan dengan masalah keluarga Nabi, maka yang diambil lebih baik adalah riwayat Aisyah. Tapi kalau berkenaan secara umum, apalagi berkenaan dengan masyarakat, diambil riwayat Abu Hurairah. Ya, begitu ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullai lailatin ila sama'id dunya. Tuhan kita itu yaitu Allah
turun ke langit dunia tiap malam. Hina dikala yabqa tersisa atau yabqa tetap. Jadi tetap yabqa bisa makna tetap. Sulusul lailil akhir apa sepertiga malam terakhir. Berarti sepertiga malam itu ada 3. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Nah, yang dimaksud al-ashar waktu sahur itu sahar itu adalah sepertiga malam terakhir. Saya barusan mencoba bertanya ke Google. Sepertiga malam itu kira-kira hitungannya bagaimana? Mana ada spidol ya? Oh, ada di situ. Ada. Di luar coba. Di luar ambilkan. Kemana yang kemarin dimakan? Jadi sepertiga itu dikali 3 ya. Ada sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama. Mulai kapan sepertiga malam pertama itu? Mulai jam 20, jam 8 malam sampai jam 23 WIB. Sepertiga malam pertama. Yang kita bahas adalah sepertiga malam terakhir. Sekarang sepertiga malam kedua, pertengahan ini. Dari jam 23.00 sampai jam 01.30. Setengah 2 malam, dini hari. Ya. Sepertiga malam terakhir, nah ini yang dimaksud. Sepertiga malam terakhir adalah jam 1.30 sampai menjelang subuh. Menjelang subuh. Jadi jam 1:30 malam sampai menjelang subuh. Jadi sampean kalau mau sholat tahajud, mau zikiran, itu jam 1:30. Startnya, mulainya jam 1:30 sampai menjelang subuh. Sahur juga begitu, mulai ini. Kenapa? Karena sahur itu, kalau yang dinamakan sahur adalah setelah separuh malam, berarti jam 12 malam. Jam 12 malam ke belakang, itu sahur namanya. Kalau sebelum jam 12 itu nambah. Nambah bonus. Bonus apa? Ya bonus berbuka puasa. Sedangkan kemarin dijelaskan wa may yuksiril akla bil laili la yajid fit ta'ati laddatan. Ya, ada kemarin ya. Barang siapa yang sering makan pada malam hari, terlalu banyak makan pada malam hari, maka dia tidak akan mendapatkan nikmat di dalam beribadah. Begitu. Berarti pasca 12 malam, jam 00 lebih, silakan kalau mau sahur. Minum aja bisa sudah, minum enggak apa-apa. Tapi yang paling bagus adalah hampir imsak. Bukan hampir subuh. Hampir imsak, subuh kurang 15 menit itu sudah imsak. Berarti sampean yang bagus setengah jam gitu. Setengah jam sebelum subuh silakan sahur. 3:30 ya, 3:30 sahur. Itu bagus. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, manusia itu selama dia mengawalkan, menyegerakan berbuka puasa, mengakhirkan sahur, dia senantiasa berada dalam kebaikan. Jelas? Saya baca baca status FB-nya putranya Yai Maimun Zubair menyatakan,
kita jangan sok-sokan lah. Selama ada perintah dari Nabi katanya kalau kita ingin baik cepat berbuka puasa. Nggak usah sok satu kurma langsung sholat, nggak usah begitu. Kenapa katanya? Makan kurma langsung sholat dia mungkin akan berpikir. Nasi dipikir. Betul? Kan Nabi itu juga bersabda, jika datang kepadamu makanan, al-asya, makanan, ya, datang kepadamu, kemudian sholat, segera makan, jangan sholat. Karena apa? Karena waktu sholat, makanan itu akan tergambar ketika sholat. Betul? Ya pokoknya jangan leha-leha. Setelah makan, berkumur-kumur, wudhu, sholat. Nggak usah pas merokok. Rokok. Alasannya apa? Takut ndak khusyuk. Ya wong ndak merokok juga ndak khusyuk. Merokok juga ndak khusyuk. Sesama ndak khusyuk lebih baik rokok setelah sholat. Begitu, paham? Mulai nanti ikut Nabi ya. Ikut Nabi. Jadi kalau sudah ada makanan, makanlah dulu. Ndak usah mikir-mikir. Saya paksakan nanti. Setelah sholat tarawih baru. Itu kan dibuat-buat kita sendiri. Nabi kok yang menyarankan. Kita ini jangan membuat-buat sendiri. Karena Nabi yang menyarankan, ikut Nabi. Katanya cinta Nabi. Sudahlah kalau ada makanan, makan langsung. Setelah makan baru sholat. Jelas? Kecuali memang sampean tidak pernah makan nasi. Contoh, dengan kurma sudah cukup, silakan. Tidak mikir nasi sampean. Kurma aja 3 cukup, tidak mikir nasi, silakan. Kalau memang makannya banyak, cuma sok-sokan biar hebat umpama. Biar hebat lah saya nanti berbukanya setelah sholat tarawih. Tidak usah sok-sok hebat, ikut Nabi saja. Paham? Iya. Tubuh juga punya hak. Sama seperti kemarin saya cerita tuh. Mana? Ada yang tanya kepada saya, Taufik ya, istrinya setaktoy probu itu Fik. Puasa, mama sering puasa pas taktoy probu kan begitu ya. Kan ada cerita kan kemarin itu Abdullah ibni Amrin kalau tidak keliru, bukan Abdullah ibni Umar, Abdullah ibni Amrin kalau tidak keliru. Kalau tidak keliru tapi Ibnu Umar, bukan Ibnu Umar, Ibnu Amrin. Istrinya kan yang mengadu kepada Nabi itu. Nabi, tidak ada suami yang paling hebat kecuali suami saya. Tidak ada yang lebih hebat kecuali suami saya. Kenapa? Malam hari dia menghatamkan Al-Quran, tidak pernah tidur. Siang dia puasa. Dia puasa. Malam menghatamkan Al-Quran, tidak pernah tidur. Siang puasa. Kata Nabi, ini bukan memuji, tapi sebenarnya curhat. Berarti dia tidak pernah disentuh oleh suaminya. Akhirnya dipanggil sang suami. Ini istrimu datang pada saya memuji, tapi sebenarnya bukan memuji, dia curhat. Kenapa? Apa benar kamu kalau malam hari menghatamkan Al-Quran? Iya, hatam, iya. Tidak pernah tidur, iya. Siang bagaimana? Siang saya puasa. Terus menerus? Iya. Apa kata Nabi? Hentikan itu. Puasa sehari, berhenti. Sehari, berhenti. Puasa lagi, sehari berhenti. Puasa Daud itu paling bagus. Kasihan istrimu. Quran itu jangan sampai hatam tiap malam lah. 1 bulan terlalu lama Rasul. 1 minggu terlalu lama Rasul. Akhirnya oleh Nabi dijelaskan kembali. 3 hari terlalu lama Rasul. Akhirnya Rasul Nabi Muhammad tidak membalas lagi, tidak menjelaskan lagi. Oleh karena itu ulama menjelaskan orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu kurang bagus. Kurang bagus. Kecuali, ada kecualinya. Ada kecualinya. Kecuali bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan sehari hatam Quran tidak ada masalah. Sehari hatam 2 kali tidak ada masalah. Kalau Ramadan. Paham? Jadi satu sisi dalam hadis tidak diperbolehkan, kurang bagus lah, bukan haram, kurang bagus menghatamkan kurang dari 3 hari satu sisi. Tapi pada sisi yang lain, kok para ulama Imam Syafi'i dan yang lain-lain kok ternyata bulan puasa per hari hatam. Loh, apa tidak bertentangan? Tidak bertentangan, diambil jalan tengahnya. Kalau bulan puasa silahkan.
Sehari ada yang khatam Quran, silahkan. Bisa. Ya jangan kerja. Jangan kerja. Mulai dari pagi sudah duduk, start, bismillah, baca Al-Quran, sampai khatam. Sudah jangan kerja. Khusus istirahat. Karena mungkin mendengarkan keterangan pengajian kemarin di Syiamus Sholihin, bulan Sya'ban tokonya langsung ditutup. Bukan bulan Ramadan, bulan Sya'ban langsung ditutup. Ini ada teman ini. Ini ada 2 orang ini, ranking ini. Dari Bucur Tengah. Ini sama Bucur Tengah juga. Tiap hari datang ke pengajian. Saya tanya, kemarin katanya berangkat dari Tambru. Apa? Buka toko di sana. Biasanya tidak habis duhur masih buka, tapi ditutup demi pengajian. Allah. Semoga sehat ini. Sambian juga semua semoga sehat. Semoga diterima oleh Allah. Amin. Ya bukan hanya 2 orang ini. Semuanya juga semua sehat. Amin, amin. Ini jauh-jauh ya. Malu saya yang dekat ini rumahnya. Ini jam 11 sudah datang. Ini 2 orang ini dari, Masya Allah luar biasa. Jalannya jalan tol ini. Tol dengan tol. Bucur. Bucur Tengah. Sampean baru dari sini sudah merasa berat, kelelahan. Kan malu sama ini. Allah, subhanallah. Lanjut ya. Sudah paham? Jadi ini yang dimaksud ya. Waktu mustajab itu ini yang dimaksud. Jam berapa? Jam 1.30 sampai menjelang subuh. Silakan. Yang paling afdal dibaca apa? Istighfar. Yang paling afdal. Baca yang lain-lain? Ada. Ada jaminannya? Ada. Kita ikuti hadis berikutnya. Lanjutan hadisnya. Fayaqul, maka Allah berfirman. Ini loh, malam hari berfirman. Begini. May yad'uni fa astajibalah. Siapa yang meminta kepadaku maka aku pasti terima. Malam ini jam 1:30 sampai menjelang subuh. Allah makon, wa ban tedung. Allah berdengar kem tayaqadu apa boy raru. Duh tayaqaduan. Padahal itu apa? Tayaqadu itu apa artinya tayaqadu? Enggak tahu kamu? Tayaqadu bangun gitu loh. Diterjemah oleh Panarif Pelumpungan, pokol 2 gitu. Tahajud pokol 2 gitu. Itu terjemahnya tayaqadu. Allah. Kalau dari Nabi azan, kalau pas waktu tahajud azan, sehingga azan tahajud bukan sesat itu. Sampean yang enggak tahu, apa kok azan jam 3 ini? Sesat ini. Yang ngomong sesat. Di Mekah itu loh, kalau sudah ada azan jangan langsung persiapan sholat subuh, itu masih tahajud. Itu ya. Bangun, tayaqadu, bangun. Nah, speaker ini alat untuk kita membangunkan orang. Umpama masih belum bangun, Allah punya speaker. Tukang bangunin orang. Siapa? Ayam. Malam hari ayam jantan itu berkokok. Kukruno. Apa katanya? Uzkurullah gitu dalam kitab. Uzkurullah ingatlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Orang mau baca are mau nak kok kiri beri udah dengar aja. Allah dianggap pesugihan, padahal itu membangunkan kita. Malah ada sebuah keterangan, satu keterangan, kalau tidak keliru di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, karangan
yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, kalau ada ayam jantan berkokok itu segera berdoa karena dia melihat malaikat. Siang iya, siang sama. Kita berdoa jam 1.30 sampai menjelang subuh. Mayyas aluni fa'atiyahu. Siapa yang meminta kepadaku pasti aku akan memberikan. Mayyas taufiruni fa'aufiralahu. Barang siapa yang memohon ampun kepada saya maka saya pasti ampuni dosanya. Muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Semoga kita bisa melakukan. Amin. Alhamdulillah sekarang ada sahur ya. Sahur, makan. Masih bisa kita istighfar ya. Setelah sahur masih bisa istighfar, masih bisa berdoa. Wudu, berdoa. Ya Allah, minta gitu. Tanya Ustaz. Sebelum ditanyakan saya tanya. Karena pasti tanya sampean. Apa boleh saya sholat tahajud setelah tarawih? Boleh. Apa boleh saya sholat witir setelah saya, apakah boleh saya sholat tahajud setelah witir? Boleh. Hanya anjuran witir itu diletakkan di sholat sunat paling akhir pada malam hari. Tapi berhubung kita sholat witir terlebih dahulu, apa boleh nanti saya tambah sholat tahajud? Boleh. Apa boleh saya sholat tahajud tidak tidur? Tidak boleh. Kenapa? Karena namanya tahajud harus tidur. Kalau mau sholat sunat, apa dapat pahala? Sama. Pahala apa? Qiyamul lail namanya. Kalau tidak tidur, qiyamul, paham? Kalau mau tahajud harus tidur. Namanya saja, pahalanya juga sama, qiyamul lail. Bangun malam, sholat malam. Jelas? Gitu loh. Karena ada orang yang tidak bisa tidur malam, ada. Ada memang yang tidak bisa tidur malam. Banyak kiai-kiai yang tidak bisa tidur malam. Banyak. Sumber Batu, Al-Mukarram, guru kita, Kiai Haji Marzuki tidak pernah tidur malam. Gimana tahajudnya? Ya qiyamul lail sama. Gitu loh, paham? Mau dipaksakan tidur, tidak bisa. Tapi tidur itu hanya sejenak, tidak apa-apa. Langsung sholat tahajud namanya. Langsung tidur. Tidur ini namanya, begini. Saya pernah dengar cerita, ada tamu saya, katanya ada salah satu keturunan Syekhona Khalil, ada tamu, katanya beliau ini banyak tahu cerita tentang Syekhona Khalil. Ada salah satu keturunan Syekhona Khalil yang pakai bantal ini kelapa. Jadi ambil kelapa dijadikan bantal. Jadi kalau kelapanya bergerak langsung bangun. Jadi tidurnya hanya segitu, tidak pernah tidur lagi. Itu boleh tahajud sudah. Jadi yang dinamakan tidur bukan langsung tidur terus kemudian berjam-jam, tidak. Tidur aja sebentar, tertidur. Yang penting tidur. Tidur dalam keadaan duduk, memakinin mak'adahu, tidak sampai putus wudunya, boleh silakan. Mau sholat tahajud. Kalau tetap tidak bisa tidur, namanya qiyamul lail. Beribadah pada malam hari. Nah, masuk Ustaz. Masuk. Ini wal mustaghfirina bil ashar. Jelas? Jelas. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah. Semoga istiqomah. Semoga istiqomah. An Amr ibn Abasah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Sayyidina Amr ibn Abasah bahwa sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah bersabda. Hadis ini riwayat Imam An-Nasai dan ini dianggap hadis sahih. Aqrabu ma yakunu Rabbu azza wa jalla minal abdi fi jawfil lailil akhir. Paling dekatnya Allah kepada hamba, paling dekatnya hamba kepada Allah yaitu pada malam jawfil laili al akhir. Malam itu sepertiga malam terakhir, paling dekat. Fa inistata'ta, maka jika kamu mampu antakuna mimman yadhkurullah, jika kamu mampu termasuk orang yang berzikir kepada Allah fitil kasaati pada malam itu, pada jam itu, fakun, jadilah kamu.
Kalimatnya coba. Ayo dibahas. Coba. Sopan ya Rasulullah itu. Tidak bermakna harus. Coba ini. Kalimatnya. Ini. Fa inis tatokta. Ini kalimatnya coba mau saya bahas. Fa inis tatokta. Jika kamu mampu antakuna mimman yadhkurullaha fi tilkas saati fakun. Coba kalimatnya coba. Perhatikan ini. Fa inis tatokta jika kamu mampu. Kalau mampu silakan. Kalau tidak mampu tidak usah. Berarti tidak ada kewajiban. Jelas? Dari saking sopannya Rasulullah jika berdakwah. Tidak memaksa. Kamu harus begitu. Tidak begitu. Ini. Jika kamu mampu. Jika kamu mampu termasuk antaku namimman yadhkurullaha fitil kasa'ah. Termasuk orang yang bisa berzikir di jam itu. Fakun, silakan lakukan. Kalau tidak mampu jangan. Jelas. Umpama ada istri yang penakut hantu. Mau sholat tidak diperbolehkan. Sambian mas kalau sholat tahajud. Umpama sambian tetap meninggalkan saya di kamar ini, ceraikan saya. Berat punya istri kayak gini. Allahu Akbar. Ada itu solusinya. Jalan keluarnya ada. Apa? Ayo ikut sholat. Enak kan? Ayo ikut sholat. Ayo ikut sholat. Kalau tetap tidak mau, tunggui saya sholat. Kamu tidur di sekitar saya. Gitu loh. Malah katanya, termasuk calon suami istri yang masuk surga, saling membangunkan salah satunya bila dia bangun terlebih dahulu. Kalau 3 kali dia tidak bangun, katanya suruh perciki air tapi ada perjanjian sebelumnya. Kalau tidak ada perjanjian sebelumnya, bahaya. Musibah besar. Mas bangun, ditinggalkan sholat. Mas bangun, tetap. 3 kali, mas bangun, tetap. Ambil air perciki. Das. Langsung mengepalkan tangan. Istrinya bilang, sesuai dengan perjanjian. Katanya mau masuk surga. Oh ya Allah, lupa. Hebat ya. Hebat. Khawatir takut emosi. Mas bangun, diperciki air, langsung mengepalkan tangan. Langsung dia bilang sesuai dengan perjanjian. Nyari laki lain tak? Kan emosi itu kan begitu. Jadi harus pas MOU-nya, cari janjian. Tapi sebenarnya mohon maaf bagi para suami. Sebenarnya kalau mau adu rajin sholat malam, bangun malam, perempuan bangun terlebih dahulu. Perempuan luar biasa. Kenapa? Karena tidurnya itu perempuan tuh sulit nyenyak. Kenapa sulit nyenyak? Banyak yang difikirkan. Ra-koraan, sa-sasaan, cucian numpuk, kan begitu kan? Iya. Jelas, itu yang difikirkan. Apalagi sekarang mau mempersiapkan menu sahur. Itu pasti bangun terlebih dahulu. Hebat perempuan. Makanya sangat mudah loh masuk surga perempuan itu. Kenapa? Karena perempuan itu pekerjaannya luar biasa. Toh walaupun itu adalah menghandle pekerjaan suami. Tidak apa-apa saya jelaskan. Tidak apa-apa. Jangan marah lu suami ya. Ayo jangan marah. Mohon maaf. Saya juga begitu. Begini.
mencuci baju itu sebenarnya tugas suami. Cuci piring itu tugas suami. Andaikan suami itu bisa masak, itu juga tugas suami. Bila suami tidak bisa melaksanakan, maka dia harus membayar orang. Namanya pembantu rumah tangga. Nyaring kan? Langsung setuju kan? Perempuan. Perempuan itu apa tugasnya? Satu adalah melayani suami. Jika sudah dipenuhi kebutuhan suami, sudah, maaf ya, suaminya itu sudah melaksanakan seluruh kewajibannya, cucian suami, ini suami, atau membayar orang. Kemudian, ada kemudiannya ini, dengarkan perempuan. Idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a ilaihi fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Ini kalau sudah dilaksanakan semua. Jika seorang suami ngajak tidur kepada istrinya, kemudian istrinya enggan dengan berbagai macam alasan, ngeronyo, nyok, kepibada. Maaf. Saya jelaskan. Itu kalau sudah apa? Kalau sudah dilaksanakan seluruh kewajiban suami, pembantu rumah tangga sudah ada, kemudian masih banyak alasan, apa yang terjadi? Akhirnya suaminya tidur dalam keadaan dongkol, marah. Akhirnya apa yang terjadi? La'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka wanita itu akan dilaknat oleh banyak malaikat sampai masuk pagi. Itu andaikan suaminya sudah melaksanakan tugasnya. Kalau semua istri yang melakukan, ya enggak. Enggak. Buktinya apa? Sayyidina Umar pernah suatu ketika mau dicurhati seseorang. Katanya begini, sering dimarahi istrinya. Mau curhat, mau ngadu sama Sayyidina Umar. Ketika sampai di rumah Sayyidina Umar, tahu-tahu Sayyidina Umar itu tidak berani masuk ke rumahnya. Tanya kepada tetangganya, itu Sayyidina Umar? Iya. Kenapa kok tidak masuk ke rumahnya? Takut kepada istrinya. Takut kepada istri. Padahal Sayyidina Umar itu ditakuti setan. Kalau Sayyidina Umar lewat, setan lari. Ternyata Sayyidina Umar takut masuk ke rumah, takut sama istrinya. Berarti kan wanita lebih ya maaf. Akhirnya, ayo, tunggu dulu ending ceritanya ini. Ketika ditanya, Sayyidina Umar, kenapa engkau tidak berani masuk ke rumah? Saya bukan takut pada istri saya, tapi saya menghargai istri saya. Lihat, dia memasak, itu bukan tugas dia, tugasku, tapi dia yang menghandlenya. Dia cuci piring, dia masak, dan dia mencuci baju, itu bukan tugasnya, tapi dia menghandle tugas saya. Saya menghargai. Ya gitu. Oleh karena itu, wanita itu masuk surganya mudah. Saya sudah saya jelaskan kan? Sholatnya 5 waktu jaga, puasa Ramadan laksanakan, jaga kemaluannya, jangan sampai memasukkan orang ketiga. Yang ketiga, harus taat kepada suaminya. Maka itu disuruh oleh Allah masuk ke surga dari pintu yang mana saja di antara yang 8. Amin. Semoga semua masuk surga. Amin. Bukan hanya wanita. Yang laki-laki terus apa, Kiai, Ustadz? Yang laki-laki itu adalah setiap suapan nasi, sesuap nasi yang dimakan oleh istri, setiap makanan yang dimakan oleh anak, itu setiap sekali suap dianggap sedekah suami. Allahu Akbar. Hebat kan? Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah pahala suami dan tadi pahala istri. Biar balance. Biar seimbang. Perempuan semua nanti. Saya enggak kebagian. Jadi itu adalah sedekah. Jadi dia dianggap sedekah. Loh, kok dianggap sedekah wong sudah kewajiban? Itulah hebatnya Islam. Hebatnya.
Islam. Murahnya Allah, Rahman Rahimnya Allah. Bahkan ada lagi. Bahkan ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kecuali diampuni gara-gara susah, gara-gara belanja istri dan anak. Jadi sampean pas nyampe pada waktunya ngirim anak ke pondok, tahu-tahu enggak punya, susah betul. Itu diampuni dosa-dosanya. Allah. Beda lagi masih mengajari Al-Quran, beda lagi masih anaknya hafal Al-Quran, beda lagi anaknya nanti akan berbuat baik, itu akan terkirim ke kita semua. Semoga anak kita salihin salihat, dzurriyyah thayyibah nafi'ah fid dunya wal akhirah. Amin. Lanjut. Satu, ini ada cerita ya, cerita. Qala Nafi' maula Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Nafi' bekas budaknya Abdullah ibni Umar. Karena Ibnu Umar bercerita, Ibnu Umar itu yang saya ceritakan kemarin, Ibnu Umar ini kalau buka puasanya pakai itu. Yang kemarin saya cerita itu loh. Ya ini maksudnya. Ya pakai itu. Jadi ndak makan, ndak minum, langsung kumpul tidur sama istrinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung tidur. Nggak makan, nggak minum. Mate. Mate. Alah ya Allah. Mate. Tapi keputusan Basul Masail itu saya baca barusan di Sidogiri, apakah mendapatkan pahala menyegerakan buka puasa? Enggak. Karena berbukanya tidak pakai nasi. Sampean jangan berpikir ini putranya Sayyidina Umar, sahabat ini. Sahabat ini. Sampean enggak usah mikir-mikiran. Umak doi. Jangan begitu sampean. Ini sahabat ini, putranya Sayyidina Umar. Ya ini. Tapi coba dengarkan. Dari saking berkeinginan pahala itu. Coba dengarkan. Ini loh. Ibnu Umar yuhlil lailah. Menghidupkan malam itu solatan dengan solat. Solat tidak pernah berhenti. Ya mungkin kumpul dengan istri ya waktu bukanya saja. Malam tidak pernah berhenti solat. Ini loh. Ya, langsung dijawab ini. Langsung dijawab. Summa yakul. Kemudian beliau berkata. Ya Nafi. He Nafi budaknya. Asaharna. Ai hal dakhalna fis sahar. Apa sudah masuk waktu sahur? Apa sudah setengah 2? Apa sudah setengah 3? Apa sudah setengah 4? Begitu maksudnya. Fa'akulu. Maka saya berkata, la, belum masuk. Belum masuk. Fayu'awidus sholah. Fayu'awidus sholah. Kembali dia melaksanakan sholat lagi. Fa'idha qultu lahu na'am. Jika saya masuk, saya bilang, iya sudah masuk. Aidakholna fi sahar. Qa'adah, kemudian beliau duduk. Ini caranya, duduk, berhenti sholat. Yastaghfirullah ta'ala hatta al-fajr. Beristighfar kepada Allah sampai subuh. Burung saya ngocaan lah. Udah iya ibadan paton maki abu ke arwah. Allah, iya begitu. Jadi mati lagi mbian. Alhamdulillah. Masya Allah, ini loh bapak ini sudah tua mau mencoba katanya. Saya nggak alpo lagi. Allah. Ya nanti kalau saya nggak patah terawih ya. Allah. Ini dua istrinya. Coba sekamal dikit, bismillah. Alhamdulillah, ini hebat ya, hebat. Ini pejantan tangguh ternyata. Silakan kalau mau tanya, saya mau ke Jombang. Itu yang kemarin tanpa antri itu,
dulu yang kemarin. Oh bu? Iya ya itu dulu. Yang ini nyusul. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan yang kemarin, yaitu mengenai ghibah. Ghibah sudah dijelaskan kemarin, orang yang ahli ghibah bisa berakibat meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, seperti itu. Pertanyaannya, kalau ghibah itu diistilahkan dengan perkataan arasanan jandeng matur. Bagaimana dengan di medsos itu tulisan yang saling menghujat, itu apakah termasuk ghibah? Yang kedua, barusan dijelaskan bahwa Allah paling dekat di saat sepertiga akhir malam. Penafsiran dari hal paling dekat itu bagaimana? Karena di sisi lain Allah itu lebih dekat dengan urat nadi, seperti itu. Mohon penjelasan dalam penafsiran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apakah tulisan itu membicarakan orang lain dosanya sama seperti berbicara? Sama. Dalam Is'adur Rafiq ada sama. Jadi apa yang dilarang dilakukan oleh mulut, maka dilarang juga dilakukan oleh tulisan. Sama. Hati-hati. Yang kedua, sepertiga malam ya. Sepertiga malam. Kenapa sepertiga malam? Yang paling dekat. Allah lebih dekat kepada hambanya. Tadi sudah dijelaskan ini. Terus? Oh begini. Dekat itu jangan dimaknai seperti dekatnya saya dengan Anda. Dekat itu artinya apa? Rahmatnya Allah sangat dekat, pengampunannya Allah sangat dekat. Sama seperti hadis irhamu man fis sama yarhamkum irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi. Kalian sayangilah makhluk Allah yang di bumi, maka yang ada di atas langit akan sayang. Itu emannya Allah. Masa Allah ada di atas langit? Kan tidak. Artinya rahmatnya Allah akan dekat kepada kita, orang-orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Allah lebih dekat daripada urat leher karena memang Allah al-muhit. Muhit itu artinya meliputi. Sehingga Allah tidak butuh kepada tempat, meliputi, ada di mana meliputi. Kita ada di mana saja itu selalu terkontrol oleh Allah. Dalam pengawasan Allah, itu maksudnya. Jadi kalau Allah itu dekat dengan kita pada sepertiga malam terakhir, itu maksudnya adalah pengampunan Allah, kemustajaban yang disediakan oleh Allah itu sangat dekat dengan kita. Sama seperti sujud. Waktu sujud, gitu ya? Iya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Kiai menerangkan tentang kewajiban seorang suami, kemudian kewajiban suami tersebut banyak yang dihandle oleh istri. Iya. Namun nanti makanan yang dimakan oleh istri ataupun anak itu dianggap sebagai sedekah suami, seperti itu. Sekarang pertanyaannya, sekarang apabila pekerjaan suami itu sudah banyak yang dihandle oleh istri, kemudian yang cari nafkah juga istri. Artinya suaminya tidak punya profesi untuk cari nafkah gitu, cuman diam saja. Katakanlah misalnya kalau memang fakta terjadi seperti dunia terbalik itu, Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Bagaimana kalau ada seorang istri menghandle semua pekerjaan suami? Begitu kan? Cari nafkah istri. Tapi ada ini, ada. Mencuci istri. Terus ya semualah istri. Terus bagaimana? Ya kalau memang undur suaminya memang sudah tidak punya pekerjaan lagi, tidak ada masalah. Tapi kalau bermalas-malasan, enggak, pertanyaannya apakah yang dimakan istri dan anak tetap dianggap sedekah suami gitu? Oh iya, begini. Kalau saya bilang kan undur, artinya selama dia sehat kan dia kerja. Selama dia sehat dia kerja. Tapi karena tidak sehat artinya tetap kerja, tetap berpahala seperti itu karena undur. Sama seperti Anda ikut pengajian di sini, tidak pernah berhenti, tahu-tahu berhenti karena mati. Beda kan? Sama dengan orang yang kemarin saya jelaskan, orang kelelahan ketika habis melakukan ibadah. Ngaji terus, tapi kelelahan akhirnya tidur. Maka tidurnya itu menurut sebagian ulama adalah diberi pahala sebagaimana tetap ngaji. Begitu. Paham? Gitu. Sama kalau undur, kalau enggak undur nakal itu namanya. Sudah ya? Sudah, saya tutup. Saya kira cukup. Kita tutup. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saya mohon ke televisi Hikmah TV dan siapa? Beri Anam, tolong jangan di ke YouTube kan. Tolong jangan, dan itu dihapus saja ya, karena ini bahaya, fitnah nanti, karena banyak para ustadz itu dibandingkan dengan ustadz lain di YouTube akhirnya jadi pertikaian, kurang bagus, jadi tolong ya. Oh ya, jangan ya, ke depan enggak usah kertas ya, silakan tanya langsung. Buktinya ini ada kertas begini. Tahu-tahu enggak tahu siapa penanyanya, tarjihul masalah enggak mau dia. Gitu ya. Langsung tanya saja, gitu ya. Iya, begini saja, begini. Ulama sekaliber Ustadz Adi Hidayat, sekaliber Ustadz Abdus Somad, itu jangan dipertanyakan, sudah alim beliau. Enggak usah dibandingkan. Enggak usah dibandingkan. Ulama seperti Zainuddin MZ, terus siapa lagi, Habib, enggak usah dibanding-bandingkan. Sudahlah, kalau itu ikut, sudah begitu. Dan apa yang saya katakan, umpama bertentangan, karena saya pernah mendapatkan keterangan begitu dalam kitab lain. Katanya ulama, supaya tidak sering menyalahkan orang lain, perbanyak baca. Karena orang yang sering banyak baca, itu akan banyak tambahan dan sulit menyalahkan orang lain. Saya kira begitu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya